Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perencanaan transportasi akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana judul kami yaitu analisis kemacetan di Jalan Raya Ketintang, Surabaya. Anggota dari kelompok kami sendiri ada Anissa Tias, saya sendiri, ada Amalia Iza, dan ada Grace Maharani Putri. Yang akan kami bahas yaitu abstrak, pendahuluan, latar belakang permasalahan, metodologi, pembahasan, dan terakhir penutup. Jalan raya sendiri adalah faktor penting pada peradaban. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun luar kota tentunya karena banyak faktor, di antaranya meningkatnya jumlah kendaraan, banyaknya fasilitas umum namun minim lahan parkir sehingga merenggut bahu jalan, dan belum optimalnya pengoperasian arus lalu lintas yang ada. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui penyebab kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Ketintang, Surabaya, dan cara mengatasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah latar belakang permasalahan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan kemacetan pada Jalan Raya Ketintang, Surabaya terjadi antara lain karena volume kendaraan yang banyak sedangkan ukuran jalannya tidak seberapa besar. Lalu banyaknya fasilitas umum seperti tempat usaha yang minim lahan parkir sehingga menggunakan bahu jalan. Dan yang terakhir, titik puncak kemacetan pada Jalan Raya Ketintang adalah pada waktu pukul 6-8 WIB dan 16 sampai 19 WIB akibat aktivitas masyarakat. Next. Lalu selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi dan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah melalui survei dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Formulir yang diberikan kepada masyarakat Surabaya, terutama yang berlokasi di Jalan Raya Ketintang dan juga beberapa referensi jurnal. Next. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penyajian data, penulis melakukan survei kepada 54 responden yang pernah melewati Jalan Raya Ketintang. Karakteristik responden didasarkan pada umur, jenis kelamin, dan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut. Adapun beberapa penyebab kemacetan di Jalan Raya Ketintang yaitu jalan raya relatif sempit, jalan alternatif sedikit, volume kendaraan perkotaan yang cukup padat di jam kerja dan pulang kerja, adanya jalur perlintasan rel kereta yang sedikit menghambat perjalanan pengendara, ruas tepi mayoritas dipakai sebagai parkiran liar pengunjung kedai, dan tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang mengatur perlintasan. Lalu, saat jam sibuk menyebabkan banyaknya kendaraan yang melintas, dan selanjutnya jalanan terlalu kecil, banyak penjual di kanan kiri jalan. Next. Lalu jalanan sempit, kendaraan yang terlalu banyak, lalu jalannya terlalu kecil tapi padat penduduknya. Selanjutnya bisa dibilang jalur utama yang menghubungkan beberapa tempat dan banyaknya kendaraan, banyak warung yang berada di pinggir jalan dan jalan banyak digunakan untuk parkir kendaraan serta jalan yang sempit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, adapun solusi jangka pendek dalam mengatasi kemacetan di Jalan Raya Ketintang. Yang pertama, membuat jam operasional untuk kios-kios dan pedagang kaki lima dalam berjualan sehingga tidak terjadi kemacetan dan dapat mengurangi kemacetan. Yang kedua, penambahan rambu dilarang berhenti dan parkir pada jalan-jalan tertentu, sehingga pengguna jalan tidak sembarangan dalam memberhentikan dan memarkirkan kendaraan. Selanjutnya, adapun solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan di Jalan Raya Ketintang. Yang pertama, melakukan perluasan jalan agar seimbang dengan volume kendaraan di Jalan Raya Ketintang. Jalan diperluas untuk minimal cukup 3 mobil. Yang kedua, menyediakan lahan parkir agar tidak parkir sembarangan, sehingga jalan raya semakin sempit dan terjadi kemacetan. Yang ketiga, pemasangan traffic light. Traffic light dipasang pada jalan-jalan yang rawan terjadi kemacetan, sehingga kemacetan dapat dihindari.
Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemacetan pada Jalan Raya Ketintang, Surabaya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, volume kendaraan yang banyak, sedangkan ukuran jalan yang tidak seberapa besar. Yang kedua, banyaknya fasilitas umum seperti tempat usaha yang pilih parkir, sehingga menggunakan bahu jalan. Yang ketiga, titik puncak macet terjadi pada pukul 06.00 hingga 08.00 dan pukul 16.00 hingga 19.00 karena kegiatan masyarakat sekitar. Yang keempat, Jalan Raya Ketintang juga merupakan daerah padat penduduk. Next. Untuk sarannya, yang pertama, untuk mengurangi tingkat kemacetan pada Jalan Raya Ketintang, Surabaya, dapat dilakukan arus satu arah atau ganjil genap pada jam titik puncak kemacetan. Yang kedua, memberikan penanganan lebih lanjut bagi para pedagang, pengguna jalan, untuk tidak memarkir di bahu jalan dalam waktu yang lama demi kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, tidak melintas atau menghindari pada jam sibuk. Dan yang terakhir, membuat rambu lalu lintas agar lebih teratur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.